Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus, kita kembali lagi dalam ibadah raya hari Minggu. Dan saya percaya kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, sungguh berkat kemurahan Tuhan. Mari Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan setiap kehidupan kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, dengan imanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai bentuk iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan beri, semua berkat kemurahan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam segala perkara. Ajar kami untuk selalu bersuka cita, untuk selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hari ini hari yang terbaik, dan kami mau memberi yang terbaik lewat kehidupan kami untuk diisi lewat firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati dan pendengaran mereka. Roh Kudus, kami percaya kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, sehingga kami pun
walau berada di rumah kami masing-masing, tapi ketika kami membuka hati untuk firman Tuhan bekerja, maka berkat firman Tuhan akan kami nikmati. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, jalannya pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan coba mengganggu, merampas firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang mengurapi kami semua, dan kami percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan, akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam Sola Gracia, selamat hari Minggu. Selamat kita kembali berjumpa dalam ibadah pada Minggu pagi. Meskipun kita masih harus beribadah secara online, tapi saya percaya bahwa kita sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, dan kita percaya bahwa kita pada akhirnya bisa kembali beribadah di gereja dengan semangat yang lebih lagi untuk kita boleh beribadah bersekutu dengan Tuhan. Tapi pada saat ini saya percaya semuanya di rumah masing-masing sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Dan mari saja kita langsung membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Mari jemaat-jemaat Tuhan, saudara di rumah masing-masing, ayo buka Alkitab yang ada di rumah masing-masing. Kita sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. Bila sudah dapat semuanya di rumah masing-masing, mari saya hitung dalam hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Ini adalah ungkapan atau perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya perkataan ini adalah kata-kata sebelum pada akhirnya Rasul Paulus menyelesaikan tugas pelayanannya, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, di mana benar-benar memang itu yang terjadi dalam hidup Paulus. Di mana Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan dia telah mencapai garis finish. Dan dia telah memelihara imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang harus dia hadapi, ada banyak hal yang harus dia alami. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa inilah keberhasilan rohani yang harus dicapai oleh umat Tuhan, oleh orang-orang percaya, oleh saudara dan saya. Dan saya percaya kalau Paulus bisa mencapai keberhasilan rohani, di mana pada akhirnya dia boleh mengakhiri pertandingan yang baik, dia boleh mencapai garis finish, dan firman Tuhan kata garis akhir, dan pada akhirnya dia terus memelihara imannya. Saya percaya kalau Paulus bisa melakukannya, saudara dan saya juga bisa melakukannya. Amin. Firman Tuhan katakan inilah keberhasilan rohani. Keberhasilan rohani yang saya renungkan dari ayat ini, bahwa ternyata keberhasilan rohani bukan seberapa banyak mujizat yang kita dapat. Karena kadang ukuran manusia, ukuran orang yang mengikuti Yesus tanpa sadar, dia mengukur semuanya dengan mujizat yang dia dapat dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan keberhasilan rohani bukan seberapa besar mujizat, seberapa banyak yang sudah kita dapat dari Tuhan.
Tetapi keberhasilan rohani bicara bagaimana kita mampu mengakhiri pertandingan yang baik, di mana kita tetap setia sampai langkah terakhir. Amin. Di mana keberhasilan rohani adalah ketika kita mencapai garis akhir, di mana kita terus fokus, berkomitmen, tidak menyerah, terus melangkah mengiring Tuhan sampai garis akhir. Amin. Dan firman Tuhan katakan bahwa keberhasilan rohani ketika kita mengakhiri hidup ini dengan terus memelihara iman kita. Amin. Dan itu sudah dibuktikan, dan itu menjadi teladan dalam kehidupan Rasul Paulus, dan itu disampaikan kepada Timotius yang masih muda. Dan itu juga disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Dan saya ingin lebih membawa kita melihat judul atau tema kebenaran firman Tuhan saat ini adalah memelihara iman. Ini yang kita akan lihat bersama-sama tentang pengertian kebenaran firman Tuhan tentang memelihara iman. Dan ketika bicara iman, iman adalah bagian terpenting dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Benar apa tidak? Orang percaya harus beriman kepada Tuhan. Dalam pengertian yang sering kita mengerti bahwa iman itu bicara tentang percaya. Benar. Tetapi kalau kita belajar lagi memahami lebih dalam lagi, kita belajar lagi memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, maka kita akan mendapati iman itu bukan hanya sebatas percaya. Karena ketika cuma sebatas percaya, maka banyak orang Kristen terperangkap dalam zona nyaman. Yang penting saya orang Kristen, KTP saya Kristen. Tidak. Tetapi lebih lagi kita akan bisa mengerti bahwa kata iman ini bicara tentang kita harus sungguh-sungguh percaya, di mana disertai dengan ketaatan, kesetiaan, dengan komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, meskipun ada kondisi, ada persoalan, ada tantangan, ada situasi yang tidak menentu, tetap kita berkata sekali Yesus tetap Yesus. Itulah hidup dalam iman. Amin. Ketika kita bicara tentang iman, ketika kita membaca Alkitab, kita akan selalu diajarkan untuk apa? Untuk beriman teguh dengan Tuhan. Dan ketika kita baca Alkitab, kita akan mendapati kisah hidup orang-orang yang beriman. Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yusuf, Musa, Daud, Daniel. Masih banyak lagi saksi-saksi iman. Bahkan kalau kita bisa baca di dalam Ibrani 11, di situ dikatakan menceritakan tentang saksi-saksi iman, perjalanan hidup tokoh-tokoh Alkitab di mana mereka hidup di dalam iman. Dan satu hal yang ketika kita baca di dalam Ibrani 11, saksi-saksi iman, kita akan mendapati bahwa iman selalu ada dampak yang positif. Iman selalu ada hasil yang positif, ada hasil yang luar biasa. Amin. Percayalah, imanmu hari-hari ini kepada Tuhan selalu ada dampak yang baik, ada dampak yang positif, ada dampak yang luar biasa. Amin. Mari kita mau perhatikan di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ini adalah definisi iman, pengertian iman yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang seterusnya, ayat-ayat seterusnya kita akan mendapati tentang saksi-saksi iman, yang dimana iman mereka mampu membawa mereka melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin, hal-hal yang dimana mereka boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan awal dari Ibrani 11 ayat yang pertama, kita akan lihat definisi iman. Saya bacakan buat saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa, ini definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya iman sangat berhubungan dengan harapan. Dan firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Kita harapkan. Harapan adalah sesuatu yang belum kita miliki atau lihat sekarang ini, tetapi kita seolah-olah telah memilikinya dan melihatnya.
Itulah harapan. Dan dasar dari harapan kita terhadap sesuatu itu adalah iman. Harapan kita supaya anak kita pada akhirnya bisa berhasil, bisa lulus kuliah atau sekolah mereka, akhirnya mereka boleh mendapat pekerjaan. Orang tua pasti berharap, tetapi dasarnya iman. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Benar apa tidak? Ada begitu banyak harapan dalam hidup kita. Dan ternyata dasar harapan kita adalah iman. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa iman di dalam Tuhan selalu ada dampaknya, ada hasilnya. Dan lebih jelas saya mengatakan lagi, firman Tuhan mengatakan iman di dalam Tuhan akan membawa kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Iman kita hari-hari ini, kehidupan iman kita, meskipun dunia saat ini dikatakan berbeda karena ada pandemi virus corona, tetapi kehidupan iman saya dan saudara tidak akan pernah kita lihat bahwa Tuhan mengecewakan kita. Dan firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita akan belajar melihat di sini bahwa ternyata firman Tuhan menyuruh kita lewat teladan dari Rasul Paulus bahwa betapa pentingnya kita memelihara iman. Ini keberhasilan rohani yang harus kita raih. Dan kita akan melihat pada saat ini kenapa dan bagaimana kita harus memelihara iman. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama yang kita akan lihat di sini, bahwa kenapa kita harus memelihara iman. Yang pertama adalah iman adalah bagian utama dari perjalanan rohani kita untuk menikmati sorga. Tanpa iman, tanpa kita percaya sungguh kepada Tuhan, tidak mungkin kita menikmati sorga. Karena Tuhan harus diresponi dengan iman. Sorga harus diresponi dengan iman. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Mari perhatikan Markus 16 ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan, saya baca bagi saudara. Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanpa iman, tanpa kita percaya, kita gak akan menikmati sorga, menikmati keselamatan. Justru kita akan dihukum dalam kebinasaan kekal di neraka. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-9. Kita akan lihat beberapa ayat di sini karena ini sangat benar-benar satu pemahaman firman Tuhan yang harus kita benar-benar pahami. Yang firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, Roma 10 ayat yang ke-9. Ya, yang sini sudah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ini kehidupan iman, bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini ayat yang kembali memberitahukan kita bahwa iman adalah bagian utama dalam perjalanan rohani kita untuk kita menikmati sorga. Roma 5 ayat yang pertama. Awal kita mendengar firman Tuhan pada saat ini, kita akan banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-1. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat, orang yang hidup di dalam iman, maka dia akan dibenarkan oleh imannya, oleh percayanya yang sungguh kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita perhatikan umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Ibrani 11 ayat yang ke-6.
Saya bacakan buat saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini jelas dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Gak mungkin kita menikmati sorga, karena sorga bicara perkenanan Tuhan. Tanpa iman kita nggak akan bisa untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, peliharalah iman sampai langkah akhir hidup kita, sehingga pada akhirnya kita menikmati sorga untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita harus memelihara iman kita, sehingga pada akhirnya ketika kita memelihara iman seperti Rasul Paulus sampai langkah terakhir, firman Tuhan katakan, maka pada akhirnya kita boleh menikmati keselamatan. Puncak dari keselamatan itu surga yang kekal, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Amin. Tetapi ingat, iman bukan hanya bicara tentang status KTP kekristenan, KTP Kristen. Iman bukan cuma bicara kita percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang hanya sampai kepada berkata, saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi di dalam pengertian yang lebih jelas lagi, saya akan mau katakan bahwa mari kita pelihara iman. Dengan apa? Kita hidup di dalam iman yang disertai dengan ketaatan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan, hidup berkomitmen dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita menjalin hubungan antara suami istri, misalnya suami istri, tentunya masing-masing menginginkan yang namanya ada kesetiaan, ada komitmen. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menginginkan ada ketaatan, ada kesetiaan, ada komitmen. Amin. Dan yang kedua yang firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kunci atau kenapa kita harus memelihara iman. Yang kedua, bahwa hidup di dalam iman adalah hidup di mana kita boleh melihat bahwa itu adalah kunci mujizat. Kita melihat mujizat. Amin. Yang kedua, hidup di dalam iman adalah kunci kita melihat mujizat. Kalau bicara mujizat, tentunya semuanya kita menginginkan yang namanya mujizat. Apalagi hari-hari ini, kalau ada yang sakit, Tuhan, kami perlu mujizat-Mu, kesembuhan-Mu dinyatakan. Ada yang tertutup jalan, hari-hari ini berdoa, tentunya Tuhan kalau boleh kasih mujizat, buka jalan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan katakan sendiri, hidup di dalam iman adalah kunci melihat mujizat. Itu sebabnya kenapa kita harus memelihara iman. Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat yang ke-23. Ya, jika sudah dapat kita perhatikan bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa jangan kita bimbang, tetapi kita harus percaya. Ketika kita percaya, kita beriman, disitulah letak kita melihat mujizat Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Tuhan gak mau hari-hari ini kita menjadi orang yang bimbang, ragu. Hari-hari ini kita harus teguh beriman kepada Tuhan. Percaya, imanmu
adalah bagian dari kunci mujizat Tuhan dinyatakan. Itu sebabnya mari kita mau pelihara iman. Orang yang memelihara iman dia nggak akan bimbang, dia nggak akan ragu. Dan kita percaya bahwa ketika kita beriman, maka saya percaya bahwa Tuhan akan merespon dengan caranya yang luar biasa. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Apa yang tidak sanggup, yang tidak sanggup bagi manusia, Tuhan sanggup untuk mengerjakannya. Dan firman Tuhan katakan di sini, mari kita harus memelihara iman kita. Jangan pernah ragu. Jangan pernah kita pada hari-hari ini bimbang di dalam kita mengiring akan Tuhan. Pandemi adalah fase, pandemi virus corona yang kita sedang hadapi hari-hari ini adalah fase yang sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata iman adalah satu keadaan yang berusaha untuk menggoncangkan iman kita. Tetapi bagi orang yang melihara imannya, masa pandemi justru membawa dia pada akhirnya dengan imannya dia mampu menggoncangkan dunia. Amin. Artinya apa? Iman kita hari-hari ini selalu ada dampaknya. Amin. Iman kita dampaknya adalah mujizat Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari terus pelihara iman kita. Jangan sampai kita pada akhirnya ragu, bimbang dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau pada saat ini mari kita mau belajar untuk melihat bahwa ternyata kalau kita melihat keadaan-keadaan hari-hari ini harusnya justru membawa kita melihat bahwa kita harus terus beriman sampai kita boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Yang ketiga yang saya ingin katakan di sini, kenapa kita harus memelihara iman? Karena iman kita sering bisa menghadapi yang namanya kelemahan atau bisa pada akhirnya menjadi mati. Kenapa kita harus memelihara iman? Supaya iman kita nggak jadi lemah apalagi mati. Bahaya. Ketika iman kita menjadi lemah, firman Tuhan seperti sudah katakan tadi bahwa ketika kita pada akhirnya lemah berarti kita bimbang, ada keraguan. Dan kita akan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin persoalan. Ada persoalan sedikit, langsung oleng kehidupan kita. Langsung panik, dikuasai kecemasan, kekhawatiran. Tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan katakan pagi hari, peliharalah iman. Supaya apa? Supaya iman kita nggak jadi lemah apalagi mati. Ada banyak hal yang coba ingin berusaha untuk melemahkan, mematikan iman kita. Tekanan, persoalan, ataupun godaan. Ada perangkap-perangkap iblis untuk menjatuhkan kita di dalam dosa sehingga pada akhirnya iman kita pada akhirnya mati. Dan Tuhan gak mau saudara dan saya, jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, karena keadaan, karena kondisi pandemi virus corona, karena persoalan, karena tekanan hidup, lalu pada akhirnya kita menjadi lemah iman kita. Menjadi pada akhirnya yang lebih berbahaya lagi, iman kita mati. Mari kita mau memelihara iman kita. Kita mau belajar dari apa yang disampaikan di dalam Roma 4 ayat yang ke-19. Roma 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini adalah ayat yang ketika saya baca, saya dikuatkan. Abraham umurnya boleh bertambah. Dia fisiknya boleh menjadi lemah. Tetapi dia terus memelihara imannya. Bahkan yang dia lihat adalah Sarah istrinya yang rahimnya telah tertutup. Dia nggak bisa dapat keturunan dari yang namanya
Sarah istrinya. Tetapi yang terjadi adalah imannya tidak menjadi lemah. Dan apa yang terjadi, iman selalu menghasilkan. Iman selalu menghasilkan mujizat Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, pada akhirnya Tuhan membuka kembali rahim dari Sarah. Dan Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Pandemi. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan mau katakan, jangan imanmu menjadi lemah. Fisikmu hari-hari ini terganggu. Seakan-akan gak habis pergumulan, ada pergumulan lain. Usiamu semakin bertambah, dan itu sangat berpengaruh dengan keadaan tubuhmu. Kita belajar dari Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Mari kita mau pelihara iman kita. Jangan pernah berhenti percaya. Meskipun yang kita lihat mustahil. Jangan pernah kita berhenti percaya beriman. Meskipun kenyataan yang kita lihat adalah penderitaan yang sementara kita alami. Tetapi firman Tuhan katakan, mari tetap percaya, nikmati proses yang ada. Mungkin gak mudah. Mungkin ada yang berkata, enak. Kalau pendeta ngomong enak aja. Coba alami. Tapi firman Tuhan mau katakan, bukan pendeta yang katakan, firman Tuhan yang katakan, tak percaya. Meskipun keadaan tidak sesuai, tetap percaya. Meskipun apa yang engkau lihat di depanmu adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi kita belajar, Abraham dengan imannya, maka ada hasil yang luar biasa. Ada mujizat dinyatakan. Dan saya percaya itu boleh nyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saya bersyukur hari-hari ini boleh melihat umat-umat Tuhan. Bahkan satu kesaksian, saya bersyukur boleh mendoakan salah satu umat Tuhan, jemaat Tuhan yang kemarin boleh menikmati berkat Tuhan. Di mana tadinya kontrak rumah, sekarang boleh diberikan berkat oleh Tuhan dan bisa membeli rumah. Dan saya katakan itu kerinduan kami kepada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin masih ngontrak. Saya percaya beriman, satu persatu Tuhan akan bawa menikmati berkat Tuhan dan menikmati rumah secara bukan lagi sewa, tetapi milik pribadi. Dan yang saya lihat bahwa mungkin hari-hari ini orang berkata, waduh, makan aja susah, apalagi di hari-hari ini masa pandemi, semuanya serba terbatas. Tetapi saya boleh lihat, saksikan dengan jelas, kalau Tuhan berkarya bagi orang yang beriman, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya jemaat-jemaat Tuhan, apapun kondisi usahamu hari-hari ini, percaya, terus beriman. Imanmu selalu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Jangan ragu. Dan firman Tuhan katakan, jangan sampai imanmu jadi lemah atau bahkan mati. Kata firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-20, iman kita bisa mati loh. Hai manusia yang bebal, Yakobus 2 ayat 20, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Di dalam bahasa Inggris kata kosong ini dipakai kata dead, artinya mati. Iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati. Artinya iman kita bisa mati. Dan ketika iman kita bisa mati, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati surga yang kekal? Mari, kita harus memelihara iman kita dengan apa? Iman kita, percaya kita harus ada actionnya, harus ada perbuatannya, tindakannya. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana kita mau beriman tetapi kita gak punya action, tidak punya tindakan? Apa tindakan kita sehingga kita bisa memelihara iman kita? Yaitu apa? Membaca firman Tuhan,
Apa tindakan kita mendengar firman Tuhan? Apa tindakan kita? Yaitu jangan mengeraskan hati buat firman Tuhan. Lembutkan hati biar firman Tuhan masuk. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Apa tindakan kita? Ya kita beribadah, berdoa. Saya mau katakan jemaat hari-hari ini jangan perdebatkan masalah yang namanya banyak. Saya dengar hari-hari ini memperdebatkan bukan di tempat kita. Tetapi saya yakin juga menjadi pembelajaran bagi kita. Banyak orang memperdebatkan antara ibadah online dan ibadah di gereja. Onsite katanya. Saya percaya bahwa Tuhan sedang melatih kita dalam cara apapun, dalam konsep apapun. Tuhan bukan melihat cara kita beribadah dalam konsep online atau onsite, ibadah langsung. Tetapi Tuhan mau lihat iman kita, kesungguhan kita, percaya kita sungguh, tindakan iman kita, meresponi setiap ibadah yang ada. Dan firman Tuhan mengatakan ketika ada action dalam hidupmu, dalam tindakan imanmu, maka kita akan terus terpelihara iman kita. Mari, jangan sampai iman kita menjadi mati ketika kita nggak ada respon tentang ibadah, nggak merespon tentang doa, berdoa. Apa tindakan kita untuk supaya memelihara iman kita? Yaitu apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengatakan tidak pernah sia-sia ketika saudara terus beriman kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan selalu akan menyatakan janjinya dalam hidup kita. Tetapi mari jangan sampai iman kita menjadi lemah, bahkan mati karena apa? Nggak ada action dalam hidup kita. Kita cuma jadi Kristen KTP, tetapi nggak mau sungguh-sungguh, nggak mau menunjukkan tindakan iman kita. Beribadah, baca firman Tuhan, merespon firman Tuhan. Mari kita mau terus memelihara iman kita, kata firman Tuhan. Lewat apa? Mari, jangan kita jadi orang yang ragu, tetapi kita mau jadi orang yang terus percaya sungguh kepada Tuhan. Percaya bahwa mujizat itu sampai hari ini masih ada. Engkau yang sakit hari ini percaya bahwa imanmu adalah kunci engkau menikmati mujizat Tuhan. Percayalah imanmu hari-hari ini, ketika engkau mampu memeliharanya sampai langkah terakhir dalam hidupmu, engkau akan menikmati sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Pelihara iman. Itulah keberhasilan rohani yang sesungguhnya. Dan saya percaya dan saya terus berdoa bagi kita semua, kita terus bisa mempertahankan iman. Apapun keadaanmu hari-hari ini, teruslah beriman sungguh kepada Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bu Gembala untuk memainkan musik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari umat-umat Tuhan di rumah masing-masing, percayalah, hari-hari ini kondisi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Tetapi anak-anak Tuhan yang terus memelihara iman, dia akan menikmati mujizat Tuhan. Dia akan menikmati janji Tuhan. Dia akan menikmati sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Apa yang membuat imanmu lemah hari-hari ini? Persoalanmu, sakit penyakitmu, apa yang membuat engkau hari-hari ini lemah iman, ragu dengan keadaan? Karena situasi pandemi. Tapi kita belajar dari saksi iman. Iman mereka mampu menghasilkan. Iman mereka mampu mempengaruhi keadaan. Saya percaya itu nyata dalam hidup kita pada saat ini. Dengan imanku, ku hadapi
sampai iman kita mati ketika kita ternyata gak punya action hari-hari ini. Gak mau berdoa, gak mau bersekutu, beribadah, gak mau baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Hati-hati, imanmu bisa mati. Bagaimana kau bisa melihat mujizat Tuhan ketika imanmu mati? Bagaimana kau bisa melihat sorga, menikmati sorga ketika imanmu mati? Peliharalah imanmu di dalam Tuhan sampai langkah terakhir. Iman bicara percaya sungguh yang di dalamnya ada ketaatan, ada kesetiaan dan komitmen di dalam Tuhan. Iman ku hadapi semua dengan iman, semua berlalu. Masing-masing kau bisa mengangkat tanganmu dan nyanyikan pujian ini. Iman ku hadapi semua dengan iman, semua berlalu. Hari ini teman-teman, engkau melihat mungkin kemustahilan. Apa yang engkau lihat hari-hari ini? Engkau lihat sakit penyakit. Apa yang engkau lihat hari-hari ini? Mungkin keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Apa yang engkau lihat hari-hari ini? Tembok yang menghalangi. Tetapi Tuhan mau katakan saat ini, Tuhan bisa melakukan apa yang tidak bisa saudara dan saya lakukan. Tuhan bisa lakukan apa yang tidak bisa dokter lakukan. Kau yang sakit hari-hari, kau yang melihat tayangan video ini, firman Tuhan ini, berimanlah, percayalah saat ini ketika kau berdoa, percaya mujizat dinyatakan. Umat-umat Tuhan yang sangat
kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap memelihara iman kami. Apapun situasi, apapun yang ada di depan kami, apapun yang sementara kami hadapi, kami mau tetap percaya. Kami mau tetap sungguh-sungguh percaya. Kami tidak akan ragu. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat waktu-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan ketika disampaikan tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Lewat firman-Mu iman kami semakin kuat, terpelihara. Lewat firman-Mu, lewat persekutuan pada pagi hari ini kami percaya kami kuat di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang berakar dalam di dalam Tuhan, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada buah-buah Roh Kudus, buah-buah pertobatan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati pelayanan di GPD Sola Gracia Jatiwangi. Beri kerendahan hati bagi hamba-Mu, dan kami suami istri terus merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami hanya alat-Mu, kami melakukan apa yang Engkau suruh bagi kami. Hari ini kami sebagai hamba Tuhan terbatas, tetapi kami terus beriman, dan kami percaya iman kami dalam pelayanan selalu akan ada hasil. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini Tuhan. Berkati Tuhan, jasmani dan rohani Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, ampuni perbuatan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih buat firman. Engkau memeteraikan itu dalam hati pikiran kami. Kami bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi jadi pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Berkati bangsa negara kami. Pulihkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami dari pandemi virus corona. Pulihkan daerah Majalengka, sekitarnya, Jatiwangi, bahwa kami bisa kembali beribadah di gereja, bahwa setiap kami bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan tolong anak-anak kami yang mungkin hari-hari ini terkendala dengan pendidikan mereka, yang masih TK, yang sudah SD, SMP, SMA, yang ada dalam masa perkuliahan. Tuhan berkati dengan kepandaian. Anak-anak kami yang sudah bekerja, beri perlindungan. Kami percaya mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia, semuanya ditutup bungkus, diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Mau bersyukur hari-hari ini juga boleh mendengar kabar jemaat-jemaat Tuhan yang sempat sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kalau ada yang masih sakit, kami percaya saat ini sudah menikmati kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah terus Tuhan dalam setiap bentuk pelayanan yang Tuhan ada di dalam pelayanan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah pada minggu pagi ini. Kami bersyukur buat persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari umat-umat Tuhan, kau bisa menadahkan tanganmu di rumah masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.